Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, anak-anak mahasiswa program studi Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Kali ini pertemuan pertemuan perkuliahan dengan topik cara mendirikan usaha. Ya, cara mendirikan usaha. Mata kuliah Technopreneurship ya. Topik cara mendirikan usaha. Cara mendirikan usaha. Cara memulai usaha dari nol dapat dilakukan dengan berbagai persiapan dan langkah-langkah. Saat ini banyak ya orang melakukan hal ini ya, mendirikan usaha ya untuk memperoleh pendapatan tambahan ya. Nah, bisa dilakukan melalui berbagai cara atau berbagai upaya atau berbagai langkah. Misalnya mulai menggeluti dunia bisnis ya, upaya mulai menggeluti dunia bisnis. Namun dalam prakteknya atau aplikasinya masih banyak yang bingung ya mengenai cara memulai usaha dari nol ya. Cara memulai usaha baru dapat dilakukan tanpa mengeluarkan modal yang besar. Ya, tanpa mengeluarkan modal yang besar. Apalagi kini ya teknologi sudah mulai meningkat berkembang sehingga memulai usaha baru bisa dapat dilakukan dari rumah di mana saja dengan hanya bermodal laptop, smartphone atau apa gadget ya. Bahkan tidak perlu sewa tempat, tidak perlu toko, tidak perlu warung, tidak perlu tempat yang luas, tempat yang ini itu yang harus punya kursi banyak harus tidak. Jadi bisa di rumah dengan hanya bermodal gadget, smartphone kalian itu. Nah, apabila kalian mengalami hal serupa, maka memulai usaha baru itu tip-tipnya tidak boleh dilewatkan. Jadi ada tip-tipsnya, ada tips apa sih, ada trik-triknya, ada kriteria-kriterianya ya. Langkah-langkah apa yang akan dipakai untuk memulai usaha yang baru pertama kali mau dilakukan. Nah, sekarang pengertian usaha sendiri itu adalah jadi usaha atau bisnis adalah kegiatan atau aktivitas di mana menjual barang atau jasa kepada konsumen di pasar untuk tentunya memperoleh memperoleh keuntungan. Pendapatannya dari keuntungan yang kita jual. Nah, dalam penerapan usaha atau bisnis, penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan. Simbiosis mutualisme. Sama-sama diuntungkan. Penjual memperoleh keuntungan dari hasil penjualan, ya, dari hasil penjualan produknya, produk usaha tersebut, ya, berupa barang atau jasa, sementara pembeli akan mendapatkan manfaat dari produk yang dia konsumsi atau dia ambil, atau dia beli. Memang cara memulai usaha itu bukan hal yang mudah. Nah, kita sebagai pelaku usaha itu dituntut untuk mampu menjual produk tersebut ya kepada pasar, kepada konsumen. Sebab semakin banyak jumlah produk yang terjual, maka keuntungan juga semakin meningkat, sementara persaingan ada. Nah, ada triknya, ada tipnya, ada langkahnya. Nah, pada intinya, mengapa harus memulai usaha? Nih ya, mengapa harus memulai
usaha. Cara memulai usaha baru tidak mudah. Tentunya banyak hal, rintangan, tantangan yang mesti dilalui untuk menjadi sebutannya pengusaha yang akhirnya sukses. Bisa merambah pasar dengan lancar dan dengan sukses, meraup cuan-cuan ya. Namun mengapa banyak orang memilih untuk berjuang keras dalam membangun bisnis? Nih, mengapa banyak orang memilih untuk berjuang keras dalam membangun bisnis? Ini ada beberapa alasan ya untuk kita harus segera memulai usaha. Alasan pertama, apa itu? Kebebasan dan keleluasaan terkait waktu dan uang. Kebebasan dan keleluasaan terkait waktu dan uang. Bekerja secara sendiri pasti lebih bebas, ya, dan tidak terikat dan lebih leluasa dibandingkan bekerja dengan orang lain atau bekerja di kantor. Nah, saat kita bekerja di kantor atau perusahaan tertentu, kita merasa bergantung terhadap perusahaan dan harus mematuhi seluruh aturan yang berlaku selama bekerja. Berbeda dengan mendirikan usaha. Kita bebas berinovasi, berkreasi, dan menentukan pilihan aturan dalam menjalankan usaha kita, usaha pribadi kita ini. Sehingga salah satu alasan orang memilih mendirikan usaha dibandingkan bekerja karena faktor kebebasan dan keleluasaan. Waktu bebas, uang yang kita akan peroleh juga bebas. Dalam arti kita bisa menentukan berapa target rupiah yang kita dapat. Itu kan bisa kita target sendiri, bebas sakarepnya. Waktu juga bebas kita. Kapan kita mau memulai, kapan kita, itu semuanya bebas. Tidak ada jadwal terikat. Yang kedua, lapangan kerja terbatas. Karena lapangan kerja terbatas, maka kita melakukan usaha sendiri. Ya, lapangan kerja terbatas. Terkait jumlah penduduk, usia, dan legalisasi. Nah, menurut BPS, Badan Pusat Statistik, di Indonesia jumlah penduduk banyak. Ya, jumlah penduduk populasi banyak. Juga jumlah pengangguran mencapai banyak. 6,87 juta jiwa ya dari BPS ya, menganggur. Nah, jumlah tersebut akan terus meningkat setiap tahunnya tentunya. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan ketersediaan lapangan kerja yang kurang memadai. Mungkin kenapa? Legalisasi, dibutuhkan sertifikat, dibutuhkan ijazah, dibutuhkan ini di kantor-kantor tertentu harus ini, ijazah ini, di kantor ini harus ijazahnya ini, harus S1, harus S2. Tidak semua penduduk di Indonesia mengalami atau menikmati bangku kuliah. Bangku sekolah, bukan bangku kuliah, bangku sekolah. Ini yang menjadi permasalahan di legalisasi. Kemudian di apa tadi? Jumlah penduduk makin banyak, pengangguran makin banyak karena lapangan usaha terbatas. Usia juga, bekerja di sini maksimal usia sekian, maksimal sekian, di sini maksimal sekian. Nah, di sini. Nah, oleh karena itu kondisi tersebut mendorong seseorang untuk merintis usaha sendiri. Selain itu menjadi seorang pengusaha dapat memiliki peluang yang besar untuk membantu orang lain dalam arti membuka lapangan pekerjaan orang lain. Ya kan, dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru tentunya. Mungkin kalau kalian membuka tidak perlu dengan kriteria usia, legalisasi, tapi cukup dengan tes dulu tes komunikasi, tes wawancara. Terus tes apa ya, tes psikologi ya, psikis dalam tim itu bagaimana, jika dia bekerja sendiri bagaimana, dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sambil duduk bersama. Itu kan terlihat di situ orang belum tentu berlegalisasi tinggi, belum tentu bisa bekerja secara tim, belum tentu dia memiliki ide-ide brilian. Siapa tahu orang yang tidak sekolah pun bisa memiliki ide-ide brilian, bisa menyampaikan
dengan baik, komunikasinya baik, komunikatif artinya itu bisa. Yang ketiga, memperoleh tambahan pendapatan terkait kebutuhan meningkat, terkait gaya hidup. Semakin hari harga kebutuhan pokok semakin meningkat. Namun hal tersebut tidak diiringi pendapatan atau penghasilan yang meningkat. Jadi lajunya berbeda. Harga kebutuhan pokok lajunya agak lumayan cepat, sementara pendapatan atau gaji atau penghasilan lajunya pelan. Sehingga tidak sinergis, tidak beriringan. Kondisi ini terkadang memaksa kita untuk mencari pendapatan lebih di luar itu, sehingga bekerja lebih keras lagi agar mampu menyesuaikan antara pendapatan dan pengeluaran secara sinergis, secara baik. Oleh karena itu banyak pekerja yang mulai membangun bisnis. Di samping itu bekerja di kantor, dia juga membuka bisnis untuk pemasukan tambahan atau sampingan. Kenapa? Tuntutan gaya hidup juga. Kenapa? Sekarang tuh di pasar banyak ya yang kita ingin beli, mengiming-imingkan. Kebutuhan juga meningkat. Ya disitulah jadi kita punya ide, oh mau buka usaha karena pendapatannya dari kantor, gaji atau apa, tidak bisa mengimbangi harga-harga kebutuhan. Gitu anak-anak. Kemudian yang keempat, sebagai investasi di hari tua. Terkait masa depan dan masa kerja. Mendirikan usaha di usia muda dapat menjadi investasi di hari tua. Usaha yang dirintis akan berkembang hingga memiliki karyawan tentunya ke arah situ. Tapi awalnya kan dirintis sendiri. Saat operasional usaha sudah mampu berjalannya tanpa campur tangan pemilik usaha bisa kalian lepas, maka Anda tinggal menunggu cuan-cuan masuk. Jadi uang sudah bekerja untuk kalian. Tanpa kalian harus bekerja ekstra. Nah, di situ namanya bekerja cerdas itu. Di mana uang sudah mulai bekerja mencarikan tambahan terus kepada kalian, menambah terus. Tuh. Kenapa masa kerja di kantor sudah mulai tidak memenuhi untuk tabungan untuk hari tua. Sementara masa depan kalian juga butuh, masa depan nanti kita sudah mulai tenaga berkurang, masih butuh juga kebutuhan pokok tentu meningkat, ya itu di situ. Lima belas cara memulai usaha. 15 cara mulai usaha. Semangat maju, ya, semangat maju. Mulai usaha 15 cara. Yang pertama, riset pasar. Ya. Sebelum memulai bisnis, kita harus melakukan riset pasar, mempelajari pasar. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa bisnis kita nanti yang kita pilih ini memiliki pasar, prospek, dan memahami memahami persaingan dalam usaha tersebut. Riset pasar dapat dilakukan dengan melakukan survei produk yang disukai konsumen, sukai target pasar, harga pasaran berapa, cara memasarkan bagaimana, keunggulan dan kelemahan produk yang kita jual ini, kompetitor atau bagaimana itu juga perlu. Membentuk tim yang kedua. Salah satu kunci keberhasilan dari cara memulai usaha dengan adanya dukungan tim yang kuat. Karena tidak mungkin semua ini kita kerjakan sendiri. Kita harus membentuk tim dengan sumber daya manusia yang solid dan memiliki satu visi. Tidak perlu legalisasi, tidak apa-apa. Yang penting bisa bekerja di dalam tim. Kita leadernya, bukan bosnya, tapi leader. Ya, ada pelajaran leadership. Nah, di situ. Yang ketiga, membuat produk dan model bisnis. Produk
adalah objek utama yang akan dijual kepada pembeli. Ya. Kita harus membuat atau memilih produk yang berkualitas tapi harga bersahabat, bersaing dengan yang di luar. Berkualitas tapi harganya terjangkau. Kan senang sekali konsumen. Selain itu kita juga harus membuat model bisnis dari produk yang sudah ditentukan. Model bisnis bisa dimulai dengan menentukan target pasar, fitur produk, layanan, pemasaran, dan sejenisnya. Yang keempat, modal. Sebagian besar usaha membutuhkan modal, walaupun terdapat bisnis yang tidak memerlukan modal seperti reseller dan dropship. Itu kan banyak dilakukan lewat online sekarang. Modalnya hanya smartphone saja. Namun bisnis online tersebut masih membutuhkan modal berupa tenaga dan pikiran dan tentunya perangkatnya tadi. Nah, selain modal tenaga dan pikiran, modal uang juga penting disiapkan. Meskipun tidak terlalu besar, tetap ada, tapi tidak terlalu besar. Mungkin untuk membeli pulsa, membeli handphonenya. Karena banyak keperluan yang harus disiapkan sebelum membuka usaha. Sumber mendapatkan modal ada banyak cara. Dimulai dengan menggunakan uang tabungan kalian, uang pribadi, mencari investor mungkin, mengajak investor bekerja sama, atau meminjam uang di bank. Bisa dilakukan. Yang kelima, tentukan visi dan misi bisnis. Menentukan misi dan visi dalam bisnis penting untuk menentukan arah tujuan bisnis ke depannya. Walaupun cara memulai usaha masih sekelas rumahan, tetapi Anda harus menentukannya di awal. Ya. Jadi agar saat bisnis berjalan, ada tujuan jelas yang ingin dicapai ke depannya. Sehingga kita tidak asal menjalankan usaha. Adanya visi bisnis, adanya visi dan misi bisnis mendorong kita memiliki target usaha. Tanpa adanya misi dan visi, apa yang menjadi tujuan dari usaha tersebut akan sulit dicapai. Yang berikut keenam ya. Keenam, ini 5. Keenam masih ada. Ya, percaya diri. Percaya diri, mulai untuk lebih memantapkan hati sebelum memutuskan usaha. Apabila masih setengah hati saat mulai merintis bisnis, kita akan mudah roboh, mudah jatuh oleh situasi nantinya. Boro-boro mau sukses usaha yang kita bangun justru berhenti di tengah jalan. Sehingga percaya diri dengan pilihan untuk berbisnis sangat penting kalian bentuk kepercayaan diri tersebut. Yang ketujuh, kreatif dan inovatif. Sebagai seorang pengusaha, kita dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif. Sebab karakter tersebut dibutuhkan dalam mengembangkan usaha. Apabila kita menghadapi persaingan dengan kompetitor yang lain, kita harus kreatif dalam memasarkan atau inovatif dalam mengembangkan produk. Bersaing kita dengan cara kreativitas kita dan inovasi kita. Untuk persaingan kan banyak saingan ya. Kemudian yang ke-8, diri terorganisasi. Jadi mengorganisasi diri secara teratur. Mulailah dengan membiasakan diri untuk lebih terorganisir dan teratur. Sifat tersebut akan sangat membantu matur nuwun. Sifat tersebut akan sangat membantu kita dalam mengatur usaha yang sudah besar. Nantinya, apabila kita tak bisa mengatur
diri sendiri, bagaimana kita akan mengorganisasi struktur organisasi kita di situ, di tim kita tadi, saat semua elemen usaha kita nantinya. Nah, itu pandai mengatur diri sendiri. Tentu akan bisa mengatur tim. Ya. Yang ke-9, rajin membuat catatan. Sedikit-sedikit dicatat, sedikit-sedikit dicatat. Mencatat semua hal penting diperoleh selama merintis bisnis. Pasti ada banyak masukan dari orang lain. Kesalahan yang pernah kita lakukan dijadikan evaluasi. Hingga tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam mendirikan usaha. Dengan rajin mencatat tiap hal tadi, hal penting tadi, nantinya kita tidak hanya mewariskan sebuah perusahaan, melainkan juga pengalaman yang kita dapatkan. Yang ke-10, fokus pada satu bisnis dulu. Jangan pas merintis bisnis, satu, bisnis dua, dirintis juga bisnis, jadi nanti tidak fokus. Mengejar penghasilan tambahan bukan berarti harus memiliki banyak usaha secara sekaligus. Jangan terburu-buru mendirikan bisnis lain di saat kita sedang merintis usaha yang ini, yang sedang berlangsung dibangun ini, belum stabil lagi. Sampai fokus, sampai berdiri, sampai dilepas itu sudah bisa, kita tinggal menunggu uang-uang masuk ke kita, baru kita bisa gunakan uang yang masuk tadi, buka yang lain. Cabang aja menurut Bu Vero, cabang. Jangan buka usaha dengan beda topik ya, beda produk. Mungkin gitu, sampai berapa cabang lebih bagus itu. Kemudian yang 11. Mental kuat. Hal utama dari cara memulai usaha dengan memiliki mental yang kuat. Apa ya? Mental baja. Sebab akan ada banyak rintangan dan halangan tentunya selama mendirikan usaha atau bisnis. Mungkin saja hal tersebut mampu melemahkan mental bisnis Anda jika kita sendiri tidak memiliki mental yang baja. Mental baja, mental kuat itu adalah sabar, tahan uji. Terus apa ya? Mudah bangkit, jatuh tuh mudah bangkit. Tidak baper. Apa ya? Kesatria. Terus itu. Yang ke-12. Bersedia menerima risiko. Cara memulai usaha dengan bersedia untuk menerima risiko yang terjadi di usaha tersebut ketika menjalankan usaha itu, merintis usaha tersebut. Banyak risiko dalam usaha yang sudah harus diketahui sejak awal. Kalian sudah harus bisa memprediksi resiko-resiko dan problem solving-nya kalian juga harus sudah siap. Pasti mulai dari resiko rugi, pelanggan tidak puas, tertipu atau ditipu, dan risiko-risiko lainnya. Macet gitu-gitu. Yang ke-13, terbuka terhadap setiap evaluasi. Terbuka dengan evaluasi dan masukan diperlukan sebagai cara memulai usaha. Dengan menjadi orang yang selalu terbuka terhadap kritik, saran, nasihat dari orang lain akan membuat kita terbangun, memiliki wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan usaha. Nah, secara rutin lakukan evaluasi terhadap kekurangan dari usaha yang telah dijalankan. Yang ke-14, belajar dengan giat. Cara memulai usaha dengan memiliki etos belajar yang tinggi dan tidak mudah puas. Pada kenyataannya, memang banyak pengusaha yang belajar sambil menjalankan bisnis. Sebab dalam bisnis akan selalu ada masalah yang harus diselesaikan.
Dalam menyelesaikannya pun kita membutuhkan ilmu dan masukan dari orang lain tentunya. Maka jangan berhenti untuk terus belajar dan mau diberi tahu. Yang sering Bu Vero sampaikan. Dengarkanlah apa yang disampaikan orang lain. Meskipun kalian sudah tahu atau belum tahu, tetap didengarkan karena itu adalah ilmu tertinggi. Yang nomor 15 terakhir ya, 15 cara kan. Aksi atau action ya. Cara memulai usaha terkadang harus langsung praktek ya, langsung action. Seiring menjalankan usaha, kita akan belajar dengan sendirinya. Langsung kan praktek toh. Tidak teori saja, intinya gitu. Jadi kita akan tahu di situ ketemu masalah, ketemu penyelesaian. Misalnya kita sedang memulai usaha nih, ternyata produk kita tidak laku di pasar. Nah, masalah kan ini. Nah, dalam masalah ini kita akan terdorong untuk mencari penyelesaian atau solusi bagaimana mengatasi masalah apa tadi? Produk tidak laku di pasaran. Dengan cara apa tadi? Inovasi dan kreasi. Bagaimana caranya? Gitu. Berikutnya adalah cara menentukan modal usaha di awal. Sebelum memulai usaha baru, tentu lebih dahulu apakah jenis usaha yang akan kita jalankan membutuhkan modal atau tidak. Modal banyak atau sedikit. Nah, jika membutuhkan modal, tentukan modal yang sesuai agar tidak rugi nantinya. Nih, cara menentukan modal usaha di awal adalah pertama, tuliskan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk usaha. Langkah pertama dalam menentukan modal dengan menulis seluruh kebutuhan yang dibutuhkan dalam usaha. Dengan menuliskannya, kita akan mengetahui secara jelas kebutuhan apa saja yang harus disiapkan sehingga tidak ada yang terlampaui, terlewatkan. Yang kedua, lakukan riset harga kebutuhan. Setelah menuliskan seluruh kebutuhan tadi, ya, selanjutnya melakukan survei harga di pasar. Usahakan mencari harga termurah agar modal dan harga jual ada selisihnya lumayan. Ya. Atau agar kita cari yang harga termurah untuk mencari harga termurah agar modal dan harga jualnya itu kalian bisa bersaing sehat dengan yang lain. Jadi nanti kalian bisa memberikan harga murah ke konsumen karena kalian bisa punya modal awal untuk harga di pasar itu rendah. Nah, di samping mencari harga termurah, pastikan tetap berkualitas agar tidak membuat pelanggan kecewa tentunya. Yang ketiga, total seluruh harga kebutuhan. Melakukan riset harga akan membuat kita mengetahui harga kebutuhan usaha di pasaran. Total seluruh harga kebutuhan usaha sehingga kita akan mendapatkan jumlah modal yang dibutuhkan keseluruhan. Nah, apabila jumlah modal terlalu besar dan tidak sesuai dengan kemampuan keuangan yang kita ada, sebaiknya lakukan pengurangan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu penting. Ini ada rumus menghitung modal awal usaha. Jadi modal awal sama dengan modal investasi plus modal operasional. Ya. Nah, modal investasi atau itu capital expenses itu apa sih? Itu modal investasi adalah jenis modal yang digunakan untuk membeli keperluan bisnis yang jangka panjang, ya. Mesinnya mungkin kalau buka fotokopi ya mesin fotokopi. Nah, modal investasi biasanya cenderung besar nominalnya. Produk yang dibeli dengan menggunakan modal investasi meliputi pembelian gedungnya,
kendaraan, mesin pabrik, mesin fotokopi atau apa, dan lain sebagainya yang jangkanya panjang digunakannya. Namun kalau kursi, meja, itu kan bukan perlu dipertimbangkan hal-hal itu. Perlu diketahui juga terdapat biaya penyusutan ya untuk barang-barang itu tadi, ada biaya penyusutan harga awal beli berapa, tentunya nanti ke depannya 5 tahun lagi dia sudah harga jualnya barang tersebut sudah menurun. Nah, namanya biaya penyusutan. Nanti masuk ke biaya pengeluaran sebutannya biaya penyusutan untuk berbagai barang yang dibeli dengan modal investasi tadi. Nah, kalau yang modal operasional atau operational expenses. Modal operasional itu jenis modal untuk membeli barang-barang yang berkaitan dengan pekerjaan. Selain itu, modal operasional juga dimanfaatkan dalam membiayai berbagai biaya yang sifatnya penting untuk kegiatan operasional. Misalnya listrik, air, kalau sekarang ya kuota, biaya internet ya kuota. Jadi tidak sekali beli, intinya gitulah yang biaya yang modal inventaris itu sekali beli bisa jangka panjang kan dipakainya. Kalau yang operasional ya mungkin per bulan, mungkin per minggu, dibeli. Simulasi menghitung modal awal usaha. Misalnya nih, cara memulai usaha dengan menghitung modal awal. Ya tadi modal awal adalah modal investasi plus modal operasional ya. Nih, cara memulai usaha dengan menghitung modal awal. Modal awal sama dengan modal investasi plus modal operasional. Agar kita lebih memahami cara menghitungnya, coba menghitung modal awal ini. Misalnya nih, Bu Vero ingin mendirikan usaha toko baju. Offline store dan online shop misalnya nih. Modal investasinya Bu Vero adalah ada laptop, karena untuk online kan, ada laptop, hotspot wifi-nya, smartphone, pembuatan websitenya, dan ada asuransi COVID ya, karena di COVID, asuransi COVID. Misalnya nih, laptop harganya sekian. Iya laptopnya murah banget ya, ini cuma contoh ya. Laptop 4 juta, hotspotnya 750.000, smartphone-nya 2.500.000 misalnya ya. Ya, terus apa pembuatan website sekian. Terus asuransi COVID-nya hanya 25.000 per bulan. Ya, jumlah total sekian. Misalnya 10.750.000. Terus modal operasionalnya misalnya sewa toko yang fisik ya, gaji karyawan, listrik, pulsa, bayar wifi. Ya, itu kan operasional yang berjalan tiap waktu ya, waktu harian, bulanan, atau mingguan. Kalau yang modal investasi tadi kan sekali beli dipakai selamanya. Itu. Nah, pada modal operasional sebaiknya dilakukan persediaan cadangan dana dalam jangka waktu 6 bulan. Ya. Hal ini bertujuan untuk mengamankan biaya operasional yang sekiranya dibutuhkan tiba-tiba berbeda dari kebiasaannya. Nah, dari simulasi ini tadi, diperkirakan modal operasional sebesar 4 juta dikali 6 bulan ya, yaitu 24 juta. Karena ada apa tadi? Cadangan, modal cadangan pada operasional. 4 juta kan operasionalnya dikali 6 bulan. Ya, modal cadangan, persediaan cadangan dana dalam jangka waktu 6 bulan.
Jadi 24 juta kan. Nah, jadi jumlah modal awal keseluruhan sebesar 10.750.000. Modal awal kan modal investasi dan plus modal operasional. Modal investasinya 10.750.000 plus 24 juta. Karena apa? Karena ada modal cadangan tadi, dana cadangan. Operasionalnya kan 4 juta, tapi dikalikan 6 bulan, ya, 24 juta. Ya, jadi total modal awal adalah 34.750.000. Nah, ini cara mudah ya memulai usaha dari nol yang bisa kalian atau Bu Vero juga praktekkan secara langsung. Tidak sulit sebenarnya, ini bisa kita mulai ya kalau kalian mempunyai handphone tuh, atau kalau enggak ya pakai YouTube itu, YouTuber itu bisa, termasuk usaha itu. Ya online tuh, banyak beberapa mahasiswa yang melakukan all shop ya. Hanya saja memerlukan kerja keras dan tidak malu. Semangat, percaya diri. Gitu ya. Ya begitu anak-anak Bu Rasa, seperti itu. Seperti itu saja. Ada pertanyaan? Kalau tidak, ya Ibu cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih sudah bisa ini menyimak perkuliahan Bu Vero. Selanjutnya, video selanjutnya apa ya? Topiknya ya, ini pertemuan. Topik selanjutnya adalah, sebentar. Topik selanjutnya adalah, ini kan memulai usaha tadi ya. Salah. Topik selanjutnya adalah menilai kebutuhan, posisi, dan pengembangan usaha. Menilai kebutuhan, posisi, dan pengembangan usaha. Topik perkuliahan berikutnya, di video berikutnya. Begitu anak-anak. Perkuliahan hari ini Ibu Vero cukupkan sekian sampai di sini. Kita bertemu di perkuliahan berikutnya, di video berikutnya dengan topik tadi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, jaga kesehatan. Tunggu topik berikutnya di video berikutnya.